Nah, benar sekali. Jadi dengan adanya BUMS itu, maka akan apa? Kegiatan produksi itu akan meningkat, sehingga nanti juga akan meningkatkanlah laba produksi. Kalau misalnya laba produksinya meningkat, maka apa yang terjadi? Pajak penghasilannya juga akan meningkat. Kalau pajak penghasilannya meningkat, maka akan sangat menguntungkan negara. Apanya? Ya nanti itu pendapatan negaranya bertambah. Kemudian apa lagi? Pertumbuhan ekonominya juga meningkat. Nah, itu adalah penjelasan singkat mengenai BUMS. Perlu saya tulis ulang? Oke, saya tulis singkat aja ya. Sebelum saya melanjutkan ke peran, boleh dibuka aplikasinya. Kita akan mengerjakan drill soal terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai BUMS. Oke, untuk yang trial nggak apa-apa, bisa lihat di temannya. Oke. Siapa yang sudah buka? Sudah tahu kan ya cara membuka drill soal? Kalian pilih yang kelas 11. Ya, PS. Permisi ya. Ekonomi kelas 11 ya? BUMN nggak ada, badan usaha nggak ada ya? Coba di back lagi. Tadi kelas 11 kan ya? Kurma? Nah, itu kelas 11 kurikulum merdeka ya.
Maka ada yang sudah selesai. Nomor berapa? Ya. Oh iya boleh. Apa sih? Silakan tiga. Apa? Bedanya banyak apa ya, semacam perintah ya? Badan usaha sama wirausaha itu bedanya apa ya? Badan usaha itu perusahaannya. Oh iya ya. Kalau wirausaha yaitu kemampuan kita dalam mengelola usahanya. Apakah ada yang sudah? Yang cowok siapa namanya? Hasan. Oh, Basam. Kenapa? Akil. Oke, sudah? Bisa nggak? Sudah keluar ya? Nomor berapa? Nomor 2. Jangan terlalu dipikir mendalam, nggak apa-apa meskipun salah nggak apa-apa, cuma mengecek kemampuan di awal saja. Oke, 1 menit lagi ya. Kamila sudah? Oke. Jihan? Oke. Akil? Kurang berapa soal? 2. Oke. Oke, siapa nama kamu? Naila, sudah? Kurang berapa soal? 2. Apa kamu selesaikan ini? Atau saya sambil ini ya, lanjutkan ya. Oke, tadi kalian sudah paham tentang pengertian dari BUMS. Kemudian apa saja peran dari BUMS itu dalam negara? Yang pertama yaitu sebagai penggerak perekonomian negara. Pastinya kalau banyak pendapatan dari badan usahanya, maka pasti bisa menjadi penggerak perekonomian negara. Yang kedua itu menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat yaitu meningkatkan pendapatan negara, yang akhirnya nanti bisa meningkatkan pendapatan nasional dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, itu adalah peran dari BUMS. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya melanjutkan ke macam-macam dari BUMS? Gak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi badan usaha milik swasta itu ada 4 macam. Yang pertama ada yang tahu? Apa? Perusahaan. Perusahaan apa yang pertama? Seorangan. Itu
ada persekutuan. Persekutuan apa? Komanditer atau yang disebut dengan apa? CV. Yang terakhir ada perseroan terbatas. OPT. Nah, itu adalah macam-macam dari badan usaha milik swasta. Oke. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Oke, jadi perusahaan perseorangan itu ada yang tahu nggak? Dari namanya saja perusahaan perseorangan. Berarti bagaimana? Tidak dibiayai oleh negara. Oke, pokoknya badan usaha ini kan BUMS pastinya tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Kemudian yang paling spesifik mungkin ada yang tahu apa? Mengatur sendiri, nggak diatur sama negara. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi? Pendapatannya tidak masuk negara, tapi cuma pajak doang. Oke, bukan gitu ya. Jadi perusahaan perseorangan itu berarti apa? Badan usaha yang mana hanya ada satu orang saja. Sebagai apa? Sebagai pemilik, sebagai apa? Pemilik modal, pemimpin, dan pengelola usahanya itu hanya satu orang. Ada yang tahu contohnya apa? Kira-kira apa? Cuma satu saja yang punya apa? Kayak perusahaan tersebut cuma satu. Pemiliknya cuma satu. Contohnya apa? Oke, toko kelontong atau warung kelontong. Ada lagi? Pedagang kaki lima. Oke. Terus? Baju. Biasanya ada ini ya. Ada mungkin kalau toko bajunya yang kecil apa? Kayak bengkel, salon, ya. Kemudian warung pinggir jalan terutama apa biasanya? Lalapan. Oke, di sini ada contoh. Ini gambar apa yang atas? Lalapan Oke, warung pecel lele. Oke, itu adalah salah satu contoh dari perusahaan perseorangan. Oke. Nah, kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan? Oke, dikelola sendiri. Ada yang lain? Pasti apa? Modalnya itu relatif kecil. Kemudian bentuknya itu juga bentuk usahanya itu kecil. Kemudian apa lagi? Keuntungan dan kerugiannya itu ditanggung sendiri. Lalu apa lagi? Maju mundurnya usahanya itu ditentukan oleh ini kemampuan dari pemilik itu sendiri juga. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ke kelebihan dan kekurangannya. Nah, kira-kira dari penjelasan saya mengenai ciri-ciri perusahaan perseorangan, menurut kalian apa kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan? Mungkin bisa ditarik kesimpulan dari ciri-ciri tadi. Yang mana kelebihannya, yang mana kekurangannya? Kelebihannya kemudahan pendirian. Oke, siapa tadi yang
ditulis ke depan. Namanya siapa? Amel. Oke, silakan. Terserah kamu, semuanya juga apa? Oke, Amel menulis kelebihannya. Mungkin yang lain ada yang tahu kekurangannya? Dari penjelasan ciri-ciri tadi, mungkin bisa ditarik kesimpulan kekurangannya itu apa sih? Ada yang tahu kekurangannya? Apa? Tadi yang termasuk ciri-ciri yang negatif, apa ya? Bukan negatif sih. Yang menjadi kekurangan dari perusahaan persoalan itu apa? Tadi yang masih memperhatikan ciri-cirinya tadi, yang termasuk kekurangannya apa? Berarti? Kerugian ditanggung oleh Oke, kerugiannya ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Lalu apa lagi? Modalnya kecil. Oke, Jihan, silakan ditulis ke depan. Oke, sudah Mel? Oke, kelebihannya yang pertama kemudahan dalam pendirian. Oke, kontrolnya penuh. Maksudnya apa? ya semua Pengelolaannya itu ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Oke, fleksibilitas pemasaran. Oke, berarti lebih mudah dalam memasarkan barangnya gitu ya. Keuntungannya langsung apa? langsung keuntungan bisnis menjadi hak pemilik sepenuhnya tanpa harus berbagi dengan pihak lain. Oke, biaya operasionalnya rendah. Oke, tidak ada pajak perusahaan. Oke, benar. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang sudah bisa menjawab ke depan. Oke, sekarang kekurangannya. Modalnya kecil, kerugiannya ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Tidak ada kemajuan bila pemilik tidak ada pergerakan atau inovasi usaha ya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah pendapat dari teman-teman kalian mengenai kelebihan dan kekurangan T. Oke, benar. Jawabannya semua benar. Oke, tadi saya tambahkan kalau kelebihannya apa tadi? Berarti pengelolaannya sederhana. Kemudian apa lagi? Keputusan dalam mengelola usahanya itu cepat. Oke, kemudian kekurangannya sudah benar, modalnya relatif kecil. Kemudian apa lagi? Tanggung jawabnya tidak terbatas. Oke, kemudian kurangnya kemampuan pemilik dalam mengelola usahanya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Oke, selanjutnya yaitu firman. Oke, kalau tadi sudah ada perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu ada firman. Kalau tadi perusahaan perseorangan cuma satu orang saja yang menjadi pemilik usaha tersebut. Kalau firman kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Badan usaha yang diberikan oleh dua orang pada lebih. Oke.
didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian tanggung jawabnya juga diberikan oleh mereka semua, ditanggung oleh mereka semua. Tuh. Jadi sama-sama, namanya firma itu artinya bersama. Jadi bersama-sama dalam mengelola usahanya. Itu yang disebut dengan firma. Oke. Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri firma apa? Kalau tadi ya didirikan oleh minimal 2 orang, menggunakan nama bersama, dan anggota bertanggung jawab atas kewajiban firma dan keuntungan diberi sesuai kesepakatan. Oke, benar. Jawabannya sudah benar. Saya tambahkan, jadi yang tadi firma itu didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan biasanya itu mereka itu sudah saling kenal dan saling percaya. Kemudian apa lagi? Tanggung jawabnya ditanggung oleh bersama-sama. Kemudian tadi mungkin nama perusahaannya itu memakai nama dari anggota firma tadi yang mendirikannya tadi. Itu nama gabungannya, itu biasanya gitu nama firmanya. Lalu tanggung jawabnya itu tidak terbatas. Nah, jadi peran dari masing-masing orang itu sama semuanya. Itu kalau misalnya sudah mengalami kerugian, ya semua anggota mengalami kerugian. Itu tanggung jawabnya tidak terbatas. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari firma. Oke, yang cowok Akil, kira-kira kelebihan dari firma apa? Dikelola sendiri. Ini wis dari segi modalnya dibandingkan dengan yang jenis pertama tadi bagaimana? Berarti lebih apa? Lebih besar ya, karena banyak anggotanya pasti modalnya bisa lebih banyak. Oke, modalnya relatif besar. Kemudian apa lagi? Kalau modalnya lebih besar, kelangsungan usahanya bagaimana? Lebih terjamin atau lebih bagus. Kemudian pengelolaan saya juga lebih baik. Oke, itu adalah kelebihan dari firma. Halo. Oke, sekarang kekurangannya kira-kira apa? Keuntungannya dipecah belah. Oke, satu-satu dulu dari Jihan. Keuntungannya dibagi-bagi, tidak untuk satu orang aja. Oke, berarti kalau dapat laba nanti dibagi oleh masing-masing anggota, gitu maksudnya ya. Oke, kalau dari Amel Ada risiko terpecah belah. ada resiko terpecah belah. Oke, jadi misalnya kalau yang misalnya ada masalah gitu ya, pengen bubar, nah, berarti
Ini nanti akan berdampak ke pendirian firmanya, keberlangsungan firmanya gitu ya. Bisa berubah juga gitu ya. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang mau berpendapat lagi? Kamila mungkin? Apa? Kira-kira apa? Kekurangan dari firman. Anissa? Anissa yang mana ya tadi? Ada Anissa? Oh iya. Tahu nggak? Atau siapa yang menurutkan namanya? Naila, kira-kira apa kekurangan dari firman? Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kurang profesional Kak. Kurang profesionalnya anggota. Ya dong berdasarkan seperti PT. Seperti PT? Ya Kak seprofesional. Oh, maksudnya oke. Oke, benar. Yang lainnya mungkin yang pakai kacamata mungkin. Oke, yang lainnya? Oke, jadi kekurangannya yang pertama tadi kewenangan anggota tidak terbatas ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau misalnya ada kesalahan dari satu anggota, maka akan ditanggung oleh semuanya. Ya, satu keputusan saja dalam mengembangkan usahanya itu salah atau bisa mengalami kerugian, maka ditanggung oleh semua anggota firma itu tadi. Itu kekurangan yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Mudah bubar. Iya, karena itu tadi apalagi misalnya anggotanya saudaranya ya. Kalau ada masalah sedikit pasti nanti akan berdampak pada keberlangsungan firmanya itu. Biasanya kalau udah saling kenal kan kayak semena-mena gitu. Iya. Jadi kurang profesional ya. Oke, itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada? Apakah ini bisa saya hapus? Nah itu sudah tahu dua jenis dari BUMS. Yang pertama tadi perusahaan perseorangan didirikan oleh satu orang. Kalau firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, tapi tanggung jawabnya yang lebih banyak ditanggung oleh mereka semua. Dan yang selanjutnya yaitu ada apa? CV atau persekutuan komandi. Nah, tadi kalau firma ini hampir mirip dengan firma. Kira-kira bagaimana? CV adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana terdapat 2 jenis sekutu aktif komplementer yang bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan, dan sekutu pasif komanditer yang hanya bertanggung jawab sebagai modal yang disetor. Oke. Lalu kayak ada investor ini di dalam. Bukan. Nah, oke, tadi benar. Kita apresiasi dulu jawaban dari Jihan.
Siapa? Amel. Oke, maaf. Nah, tadi intinya apa? Didirikan oleh 2 orang atau lebih. Dan yang paling utama adalah ada 2 sekutu. Ada sekutu aktif sama sekutu pasif. Nah, bedanya apa? Kalau sekutu aktif dia itu apa? Yang mengelola usahanya. Kalau yang sekutu pasif itu hanya memberikan modalnya saja. Nah, kemudian untuk misalnya nih mengalami kerugian, yang paling rugi dari kedua ini adalah yang mana kira-kira? Pasif. Yang aktif angkat tangan. Siapa yang memilih sekutu aktif? Yang paling dirugikan? Ayo angkat tangan. Oke, siapa? Anissa. Yang lainnya? Nggak ada yang angkat tangan nih. Kalau yang aktif berarti ya? Yang sekutu aktif yang paling dirugikan. Oke, yang lain berarti pilih pasif semua ya? Oke. Karena dia punya modal. Oke. Dan jawabannya adalah yang aktif. Jadi di sini tuh perannya pasif itu hanya apa? Memberikan modal saja. Kemudian kalau aktif dia itu juga apa? Mungkin bisa memberikan modal dan juga yang paling banyak itu mengelola usahanya. Apa ya? Uang pribadinya itu juga ini diberikan untuk sebagai modal juga untuk sekutu aktif itu. Jadi kalau misalnya nanti mengalami kerugian, yang sekutu pasif itu ya cuma ruginya cuma modal yang diserahkan saja gitu. Sedangkan yang aktif ya sudah mengalami. Iya, karena kan pasif kan nggak tahu ya. Misalnya untuk mengembangkan usahanya, ini harus punya modal tambahan lagi. Pasif itu kayak investor gitu Pak, bukan? Iya, yang pasif itu investor. Itu ya, itu untuk sini. Oke, ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama tadi pasti ada dua sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu tanggung jawabnya tidak terbatas, berarti perannya juga banyak. Sedangkan kalau yang sekutu pasif itu tanggung jawabnya terbatas. Itu ya. Itu untuk ciri-cirinya. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kira-kira apa? Mendapatkan modal. Mendapatkan modal apa? Oke, menurut tadi lupa siapa? Naila, pajaknya rendah. Oke, yang lain? Mendapatkan modal CV dianggap mendapatkan modal dari pihak ketiga seperti bank atau investor karena adanya sekutu aktif dan pasif yang memberikan jaminan. Oke, berarti intinya mudah dalam mendapatkan tambahan modal. Oke, kemudian apa? Badan usaha yang lazim untuk didirikan, karena pasti banyak ininya kelebihannya ya. Itu tadi sudah ada batasannya. Kalau firma kan tadi terlalu ini ya, terlalu bersama-sama. Jadi nggak ada perbedaannya. Kemudian apa lagi? Kemampuan manajerialnya lebih baik karena dia itu memilih yang sekutu aktif atau yang pengelola usahanya tadi pasti harus yang pinter, yang kreatif gitu ya. Jadi kemampuan manajerialnya lebih baik.
Ada lagi? Tadi yang pertama apa? Tergantung pada sekutu aktif. Oke, kemudian sekutu pasifnya apa? Memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sekutu aktif ya tidak. Sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Kemudian apa lagi? Kalau ini sekutu pasifnya itu sulit mengambil modal yang sudah disetorkan. Dari belakang masih kelihatan tulisan saya? Masih. Oke, sebelum materi yang terakhir saya beri waktu istirahat dulu selama 5 menit. Izin mengambil foto ya. Oke, sambil saya presentasi. Aisyah Amelia Ahmad, Atifa Aurelia Azhara, Aurelita Puspa Maharani, Daivina Helmi Walid, Kamila Meisinta, Naila Salsabila, Nezal Fazafina Putri, ada ya? Sarah Sauki, Jian Sabita Putri, Akil Basam,
sudah ya. Saya lanjutkan lagi. Tadi pengertian sudah, yang kedua sudah, firma sudah, CV sudah. Yang terakhir yaitu adalah perseroan terbatas atau PT. Oke, berarti semakin ke atas berarti semakin besar ya. Nah, kira-kira apa sih PT itu? Oke, Dian. PT itu badan usaha yang modalnya itu berasal dari saham-saham. Lalu tiap pemilik saham itu mempunyai tanggung jawab sesuai dengan jumlah sahamnya. Oke, sesuai dengan jumlah saham yang disetorkan di awal. Oke, bagus jawabannya. Kalau PT itu artinya apa? Terdiri dari saham, dan itu tadi tanggung jawabnya itu terbatas dari pemilik saham tersebut. Satu-satunya badan usaha yang pemiliknya memiliki tanggung jawab terbatas adalah PT, dan PT itu sudah berbadan hukum. Nah, jadi misalnya mengalami kerugian, maka ya yang menyetorkan modal itu nanti juga kalau mengalami kerugian ya itu sebatas modal yang disetorkan di awal tadi itu adalah PT. Sehingga ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama tadi apa? Modalnya Berasal dari saham. oke, berbentuk saham. Kemudian apa lagi? Keuntungan dan kerugian menyesuaikan dengan saham. Oke, kemudian apa? Tanggung jawab dari pemilik modal itu terbatas. Kemudian apa lagi? Keuntungannya itu berupa dividen. Dividen itu keuntungan atas saham tadi, itu namanya dividen. Nah, itu ciri-ciri dari PT. Sehingga kelebihan dan kekurangannya bagaimana? Kalau kelebihannya berarti apa? Modalnya bagaimana? Pasti relatif lebih besar. Kemudian apa? Mudah dalam mendapatkan tambahan modal. Kemudian statusnya tadi apa? Berbadan hukum. Oke, sudah berstatus badan hukum. Kemudian apa? Kalau sudah berbadan hukum artinya sulit untuk dibubarkan. Itu ya. Kemudian kekurangannya apa? Ada pajaknya. Ada pajaknya. Biaya pendidikan yang lebih tinggi. Apa? Biaya pendidikan yang lebih tinggi. Oke, biaya pendiriannya lebih banyak atau sulit dalam pendiriannya ya. Pajaknya relatif besar. Kemudian pendiriannya juga lebih sulit. Biayanya juga lebih
besar. Itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari PT. Di aplikasi kalian bisa melihat ini enggak? Apa LD-nya? LD yang sudah saya share. Bisa. Keluar nggak di situ? Hah? Oh iya, itu tadi ada ya? Yang lain bisa? Tadi masuk kemana itu? Oh iya, silakan dibuka lagi aplikasinya. Kemudian yang ada cek konsep dan sebagainya itu ada namanya LD. Ya. Nah itu kalian klik yang studi kasus. Ada beberapa studi kasus 5. Sudah muncul? Silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 4 orang. Bagi kelompok kasus. Yang cowok ke depan sini. Silakan Kamila boleh gabung ke belakang. Iya. Nah, tugas kalian adalah membahas kelima studi kasus itu. Kira-kira kasus tersebut itu termasuk apa? Termasuk perusahaan perseorangan kah? Atau CV? Atau PT? Atau firma? Silakan ke belakang kalau belum di studi kasus. Goyang dia. Tatap muka. Oh iya. Oke, selain salah satu. Enggak, semua kelima. Jadi kalian nomor 1 itu termasuk apa gitu ya? Oke, Kamila, silakan ke belakang. Jadi 1 orang jawab 1 nomor atau ada yang 1 orang 2 nomor gitu. I think nomor 1 Siti. Because ya Allah nggak because tidak soalnya Biar gak lupa nanti kalian tulis gitu ya, sama alasan, sedikit alasan. soalnya kan mengurusi talita tapi biayai tadi isi betul nggak? Ya soalnya kan nggak firma itu kan podo lah firma itu kan podo apa ya namanya podo ini juga anggapannya 20 lebih nggak CV ini saya 1 selain yang nah kemungkinan itu kemungkinan
3 menit lagi ya. Ini saya hapus ya. Iya, iya. Oke, perwakilan kelompok nanti menuliskan di sini hasilnya. Yang ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Kalau salah Gak apa-apa. I'm sorry. Kalau salah suka langsung kayak apa ini ya? Kamu kelompok 2. Oh, aku mau nembak. Ya, kayak langsung apa. Iya. Oke, kelompok 1. Ini kayak, oh iya. Bentar ya, saya ambilkan ya. Aja nih. Nyocok. Ya, salah. Siap salah. Asik banget ya dulu. Oh, sudah. Jadi tidak alasan bisa. Perlu alasan. Nggak usah, nggak apa-apa. Biasa juga. Atau bisa kamu jelaskan sedikit aja alasannya deh. Karena Yang nomor 1 dulu. Kenapa CV? benar ya, Kak. Ya. Karena kan di sini si Talita itu kan lulusan desain, sedangkan yang dua teman Talita betul Kak. Itu berarti temannya sebagai apa? Sebagai sekutu. Bentar Kak. Oke, mungkin kelompok 1 dulu. Kenapa kok pilih CV yang Bentar satu? Kak, ada yang salah Kak. Boleh diganti nggak Kak? Ya, nggak apa-apa. Iya Kak, kasih Kak. Waduh. Gimana? Kelompok 1, kenapa kok studi kasus 1 itu termasuk CV? Yes, ganti. Oke, Anissa? Karena yang mau buat itu
dua temannya sebagai sekutu aktif, yaitu pemilik modal dan apa tadi? Punya kemampuan bisnis yang Bener Oke. Oh, nomor 2 diganti ya? Saya kira mau ganti yang mana? Oke, nggak apa-apa. Jadi studi kasus 1 yang benar adalah si CV. Oke, nggak apa-apa. Yang nomor 2. Sebenarnya tadi yang pertama benar. Kenapa kok diganti? Saya nggak tahu Kak. Oke, yang nomor 2 Firma. Oke, benar semua ya. Jadi studi kasus akhir dan layanan konsultasi IT itu termasuk Firma karena apa? Tadi kerjasama profesional ya. Firma itu cocok untuk dua orang profesional. Tanggung jawabnya juga bersama dan keahliannya sama-sama di bidang IT. Oke, tangan untuk kalian semua. Oke, yang nomor 3. Rina dan butik busana termasuk apa? Bersama. Oke, benar. Jadi termasuk perusahaan perseorangan karena kepemilikannya cuma Rina saja ya. Kemudian administrasinya masih sederhana dan resikonya ditanggung pribadi. Oke, benar. Yang nomor 4 jawab CV semua dan jawabannya adalah ya benar, persekutuan komanditer atau CV. Jadi Bayu dan bisnis kulinernya termasuk CV karena ada sekutu aktif dan sekutu pasifnya. Oke, nomor 5 ini ada jawaban yang berbeda. Yang kelompok 1 menjawab PT, yang kelompok 2 menjawab Firma ya. Oke, dan jawaban yang benar adalah apa? Lina dan perusahaan konsultan itu termasuk PT karena PT tadi itu strukturnya formal, kemudian ada pembagian sahamnya ya, kemudian ada perlindungan hukumnya juga. Nah ini kan ada namanya apa? Mereka ingin membentuk struktur bisnis yang lebih formal dan profesional. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, kira-kira kalau drill soalnya ini enggak ya? Soalnya beda lagi enggak ya? Coba kalian ini buka aplikasinya lagi. Kalian pilih drill soal lagi ya. Caranya sama yang kayak tadi ya. Ini bahasanya tak ada. Iya. Lima soal Kak. Iya. Yang tadi apa nih? Sama enggak soalnya? Beda. Beda.
Oke, sambil kalian mengerjakan, saya beri kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini sudah membahas tentang badan usaha milik swasta. Yang tadi kita sudah belajar tentang pengertian dan peran dari BUMS, kemudian jenis-jenis BUMS tadi, dan ciri, kelebihan, serta kekurangan dari masing-masing jenis BUMS tersebut. Oke. Nomor berapa? Kurang berapa? Sudah selesai. Oke, karena waktunya sudah selesai, saya akhiri pertemuan kita hari ini tentang ini BUMS tadi, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelum pembelajaran kita hari ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat malam, semangat belajar, dan selamat beristirahat untuk kalian nanti kalau sudah pulang. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya Allah. Ayo. Kita bikin dulu. Terima kasih Kak. Ya, sampai jumpa kembali. Kenalan Zah. Enggak trial Kak. Percobaan aja. Ini sudah terlalu Kemarin ditawari sempat ya nyoba